Di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, manusia sering menilai seseorang dari apa yang tampak di mata. Kekayaan, jabatan, penampilan, dan popularitas menjadi ukuran yang dianggap menentukan nilai seseorang. Namun, ada satu golongan yang sering tidak terlihat istimewa di siang hari, tetapi memiliki kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Mereka adalah ahli tahajud. Orang-orang yang bangun di sepertiga malam ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidur. Jangan pernah meremehkan mereka. Mungkin mereka terlihat biasa saja, tidak banyak bicara, tidak menonjol, bahkan terkadang dianggap lemah. Tapi ketika malam datang dan dunia mulai sunyi, mereka berdiri di hadapan Rabb-Nya dengan penuh ketundukan. Air mata mereka jatuh bukan karena dunia, tetapi karena rindu dan takut kepada Allah. Dalam kesunyian itulah, mereka membangun hubungan yang sangat dalam dengan Sang Pencipta. Ada sesuatu yang berbeda dari ahli tahajud, bukan hanya dari ibadahnya, tetapi dari aura yang mereka bawa. Kewibawaan mereka bukan dibuat-buat, bukan pula hasil dari latihan berbicara atau pencitraan. Itu adalah kewibawaan ilahi, cahaya yang Allah letakkan dalam hati dan terpancar melalui sikap, ucapan, dan wajah mereka. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka memilih Allah saat yang lain memilih tidur. Mereka meninggalkan kenyamanan demi mendekat kepadanya. Mereka mengorbankan waktu istirahat demi memohon ampunan, petunjuk, dan ridhonya. Dan Allah, dengan keadilan dan kasih sayangnya, tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Ahli tahajud adalah orang-orang yang hatinya hidup. Mereka tidak mudah goyah oleh masalah dunia. Ketika ujian datang, mereka tidak panik seperti kebanyakan orang. Mereka sudah terbiasa mengadu kepada Allah di waktu yang paling sunyi. Mereka memiliki tempat kembali yang kuat, tempat di mana mereka mencurahkan semua beban tanpa takut dihakimi. Itulah sebabnya ada ketenangan yang sulit dijelaskan dalam diri mereka. Ada kekuatan yang tidak terlihat tetapi terasa. Bahkan tanpa banyak kata, kehadiran mereka bisa menenangkan hati orang lain. Maka, jangan pernah memandang rendah orang yang rajin bangun malam. Bisa jadi, di hadapan Allah, mereka jauh lebih mulia daripada yang tampak paling hebat di mata manusia. Bisa jadi, doa mereka lebih didengar, langkah mereka lebih diberkahi, dan hidup mereka lebih dijaga. Karena di balik sujud panjang mereka, ada rahasia besar yang tidak semua orang mampu meraihnya. Jika kamu ingin merasakan ketenangan dan kewibawaan yang benar-benar datang dari Allah, mulailah dari satu langkah kecil. Bangunlah di sepertiga malam, walau hanya 2 rakaat. Jangan tunggu sempurna, cukup mulai dengan niat yang tulus. Kewibawaan seorang ahli tahajud bukanlah sesuatu yang instan. Ia bukan hasil dari 1 malam, 2 malam, atau bahkan 1 minggu. Kewibawaan itu tumbuh perlahan seiring dengan konsistensi dan keikhlasan dalam mendekat kepada Allah. Semakin sering seseorang bangun di malam hari untuk beribadah, semakin kuat pula hubungan batinnya dengan Sang Pencipta. Dan dari situlah Allah menanamkan sesuatu yang sangat istimewa dalam dirinya. Kewibawaan ilahi itu tidak bisa dibuat-buat. Ia bukan sekedar cara berjalan atau gaya berbicara. Ia adalah pancaran dari hati yang bersih dan dekat dengan Allah. Ketika hati bersih, ucapan menjadi jujur. Ketika hati dekat dengan Allah, sikap menjadi tenang. Dan ketika seseorang memiliki keduanya, maka orang lain akan merasakan keteduhan saat berada di dekatnya. Inilah yang membedakan ahli tahajud dengan kebanyakan manusia. Mereka tidak mudah terpancing emosi, mereka tidak cepat marah, mereka tidak haus pengakuan. Karena hati mereka sudah dipenuhi dengan sesuatu yang lebih besar, kedekatan dengan Allah. Mereka tidak lagi mencari validasi dari manusia, karena mereka sudah merasakan cukup dengan perhatian dari Rabb-Nya. Selain itu, ahli tahajud juga memiliki kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Masalah tetap datang, ujian tetap ada, tetapi cara mereka menyikapinya berbeda. Mereka tidak mudah putus asa karena mereka tahu kemana harus kembali. Mereka tidak mudah gelisah karena mereka terbiasa menyerahkan segalanya kepada Allah. Bayangkan seseorang yang setiap malam berbicara langsung kepada Tuhannya, mengadu, memohon,
menangis, dan berharap. Bukankah hati orang seperti itu akan menjadi sangat kuat? Dan benar, itulah yang terjadi. Allah memberikan keteguhan hati kepada mereka. Allah menjaga langkah mereka, bahkan seringkali Allah memberikan jalan keluar dari masalah yang tidak disangka-sangka. Bukan karena mereka lebih hebat, tetapi karena mereka lebih dekat. Tidak hanya itu, wajah ahli tahajud pun seringkali memancarkan ketenangan. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka punya tempat untuk meletakkan semua masalah itu. Dalam sujud mereka ada kelegaan, dalam doa mereka ada harapan, dan dalam hubungan mereka dengan Allah ada kekuatan yang tidak tergoyahkan. Inilah yang disebut dengan kewibawaan ilahi. Kewibawaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat, tidak bisa ditiru oleh orang yang hanya mengandalkan dunia. Ia hanya diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, khususnya di waktu yang paling sunyi, sepertiga malam. Maka, jika kamu ingin memiliki kewibawaan yang benar, jangan hanya memperbaiki penampilan luar, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Bangunlah ketika yang lain tidur, berdirilah ketika yang lain terlelap, menangislah di hadapannya ketika tidak ada yang melihat. Karena di sanalah Allah sedang membentukmu. Dan ingat, jangan pernah meremehkan ahli tahajud. Bisa jadi doa mereka adalah sebab turunnya keberkahan di sekitarmu. Bisa jadi karena mereka banyak musibah yang ditahan oleh Allah. Dan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang diam-diam dicintai oleh langit. Mulailah sekarang, karena kewibawaan sejati tidak lahir dari dunia, tetapi dari kedekatan dengan Allah yang penuh ridho. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Ahli tahajud tidak hanya berubah secara spiritual, tetapi juga secara emosional dan mental. Mereka menjadi pribadi yang lebih stabil, lebih matang, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kebiasaan mereka yang selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan hidup. Ketika seseorang terbiasa bangun di malam hari, ia belajar mengalahkan dirinya sendiri. Rasa malas, kantuk, dan keinginan untuk tetap berada di zona nyaman adalah ujian pertama yang harus ditaklukkan. Dan setiap kali ia berhasil bangun, sejatinya ia sedang melatih kedisiplinan yang luar biasa. Disiplin inilah yang kemudian terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Ahli tahajud biasanya lebih teratur, lebih fokus, dan lebih mampu mengendalikan diri. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan, karena mereka sudah terbiasa melawan dorongan hawa nafsu. Saat yang lain memilih kenyamanan, mereka memilih perjuangan. Dan dari situlah Allah membentuk karakter yang kuat dalam diri mereka. Lebih dari itu, tahajud juga mengajarkan kejujuran yang paling dalam. Di malam hari, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang tahu apakah seseorang benar-benar bangun atau hanya mengaku saja. Tahajud adalah ibadah yang sangat personal antara hamba dan Tuhannya. Maka orang yang istiqomah dalam tahajud adalah orang yang jujur dalam keimanannya. Ia tidak beribadah karena ingin dilihat, tetapi karena benar-benar ingin dekat dengan Allah. Dan kejujuran inilah yang melahirkan kewibawaan sejati. Orang yang jujur kepada Allah akan dijaga lisannya dari kebohongan. Ia akan berhati-hati dalam berbicara, tidak mudah menyakiti, dan selalu mempertimbangkan dampak dari setiap kata yang keluar. Tanpa disadari, orang lain akan merasa segan, bukan karena takut, tetapi karena menghormati. Kewibawaan seperti ini tidak bisa dipaksakan, ia tumbuh secara alami. Selain itu, ahli tahajud juga memiliki hati yang lebih lembut. Mereka terbiasa menangis di hadapan Allah, mengakui kelemahan diri, dan memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Ini membuat mereka tidak mudah sombong, tidak merasa paling benar, dan tidak merendahkan orang lain. Sebaliknya, mereka justru lebih banyak mendoakan. Ketika melihat orang lain dalam kesulitan, mereka tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga membawa nama orang tersebut dalam doa mereka. Ketika melihat kesalahan, mereka tidak langsung menghakimi, tetapi memohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Inilah tanda hati yang hidup, dan hati yang hidup akan selalu memancarkan kebaikan. Kewibawaan ilahi juga terlihat dari cara ahli tahajud menghadapi manusia. Mereka tidak kasar, tidak arogan, dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain.
Namun, di balik kelembutan itu, ada ketegasan yang membuat orang lain tidak berani meremehkan mereka. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus bertindak. Semua itu bukan karena mereka belajar teori komunikasi atau psikologi, tetapi karena Allah membimbing hati mereka. Setiap langkah mereka terasa lebih terarah, setiap keputusan mereka terasa lebih tepat, dan setiap sikap mereka membawa ketenangan bagi orang di sekitarnya. Bahkan dalam pekerjaan atau usaha, ahli tahajud seringkali mendapatkan keberkahan yang tidak terduga. Bukan berarti hidup mereka selalu mudah, tetapi ada kemudahan-kemudahan yang datang di saat yang tepat. Ada pertolongan yang tidak disangka-sangka, ada jalan keluar yang muncul ketika semua terasa buntu. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang setia bangun di malam hari. Namun, penting untuk diingat, tujuan utama tahajud bukanlah untuk mendapatkan kewibawaan, bukan pula untuk mendapatkan kemudahan dunia. Semua itu hanyalah bonus. Tujuan utamanya adalah mencari ridho Allah. Karena ketika seseorang benar-benar mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan lebih dari yang ia bayangkan. Maka, jika hari ini kamu merasa hidupmu biasa saja, hatimu sering gelisah, atau langkahmu terasa berat, mungkin yang perlu kamu perbaiki bukan hanya usahamu di siang hari, tetapi juga hubunganmu di malam hari. Cobalah bangun, walau berat. Cobalah berdiri, walau lelah. Cobalah berdoa walau belum sempurna. Tidak perlu langsung lama, tidak perlu langsung banyak. Mulailah dari yang sederhana, tetapi lakukan dengan konsisten. Karena Allah tidak melihat seberapa banyak, tetapi seberapa tulus. Dan percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil di jalan ini tidak akan sia-sia. Mungkin hari ini kamu belum merasakan apa-apa, mungkin kamu masih merasa biasa saja, tapi jika kamu terus melangkah, terus menjaga tahajudmu, suatu saat kamu akan merasakan perubahan itu. Hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, sikap yang lebih bijak. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan karena kamu berubah untuk mereka, tetapi karena Allah telah memperbaiki dirimu dari dalam. Itulah kekuatan tahajud. Ia bekerja dalam diam, tetapi hasilnya nyata. Ia tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa. Dan bagi mereka yang istiqomah, ia menjadi sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis. Jadi, jangan tunggu nanti, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu hidupmu hancur baru kembali kepada Allah. Mulailah sekarang, dari malam ini. Karena bisa jadi, satu sujud di sepertiga malam adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Dan bisa jadi, dari situlah Allah mulai menanamkan kewibawaan ilahi dalam dirimu. Kewibawaan yang tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga dicintai oleh langit, penuh dengan ridho yang menenangkan jiwa. Perjalanan menjadi ahli tahajud bukanlah perjalanan yang selalu mudah. Akan ada banyak malam di mana tubuh terasa sangat lelah, mata terasa berat, dan hati berbisik untuk menunda. Nanti saja, besok saja, masih capek. Bisikan-bisikan itu akan terus datang, bahkan kepada mereka yang sudah terbiasa bangun malam. Namun disitulah letak keistimewaannya. Setiap kali seseorang tetap bangun meski berat, disitulah nilai perjuangannya menjadi sangat tinggi di sisi Allah. Karena ibadah yang paling dicintai bukanlah yang paling mudah, tetapi yang dilakukan dengan kesungguhan dan konsistensi. Ahli tahajud bukanlah orang yang tidak pernah lelah. Mereka juga manusia biasa. Mereka juga bekerja, menghadapi masalah, merasakan penatnya kehidupan. Tetapi yang membedakan adalah pilihan mereka. Mereka tetap memilih Allah, bahkan ketika diri mereka sedang tidak ingin. Dan dari pilihan itulah, Allah memuliakan mereka. Satu hal yang perlu dipahami, kewibawaan ilahi tidak datang secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses panjang yang penuh kesabaran. Setiap sujud di malam hari, setiap doa yang dipanjatkan dengan air mata, setiap istighfar yang diucapkan dalam kesunyian, semuanya menjadi bagian dari proses pembentukan diri. Allah sedang membentuk hatimu menjadi lebih kuat. Allah sedang membersihkan jiwamu dari kotoran dunia. Allah sedang mengangkat derajatmu sedikit demi sedikit tanpa kamu sadari. Kadang, perubahan itu tidak langsung terlihat oleh dirimu sendiri, tapi orang lain bisa merasakannya. Mereka mungkin tidak tahu bahwa kamu bangun malam, tetapi mereka melihat ketenangan dalam sikapmu. Mereka merasakan kenyamanan saat berbicara denganmu, mereka melihat kebijaksanaan dalam setiap keputusanmu. Itulah tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam dirimu.
Dan yang lebih menakjubkan, kewibawaan ini tidak hanya berdampak pada hubungan dengan manusia, tetapi juga pada hubungan dengan takdir. Banyak ahli tahajud yang merasakan bahwa hidup mereka lebih terarah, bukan berarti tanpa masalah, tetapi setiap masalah terasa memiliki jalan keluar. Seolah-olah selalu ada pertolongan di saat yang tepat, seolah-olah selalu ada kemudahan di balik kesulitan, seolah-olah Allah benar-benar dekat, mendengar, dan menjawab. Karena memang demikian adanya. Allah Maha Dekat, dan bagi hamba yang mendekat di waktu terbaik, sepertiga malam, kedekatan itu terasa lebih nyata. Doa-doa yang dipanjatkan di waktu tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Hati yang berdoa dalam keadaan sunyi memiliki keikhlasan yang lebih dalam, dan dari situlah kekuatan itu lahir. Namun ada satu rahasia penting yang sering terlewatkan. Menjaga tahajud bukan hanya soal bangun malam, tetapi juga menjaga diri di siang hari. Apa yang kamu lakukan di siang hari akan sangat mempengaruhi kemampuanmu bangun di malam hari. Jika siangmu dipenuhi dengan dosa, lalai, dan hal-hal yang menjauhkan dari Allah, maka malam akan terasa berat, hati menjadi keras, jiwa menjadi lelah, dan keinginan untuk bangun semakin lemah. Sebaliknya, jika siangmu dijaga dengan kebaikan, dengan niat yang lurus, dengan lisan yang bersih, maka malam akan terasa lebih ringan. Seakan-akan ada panggilan lembut yang membangunkanmu, seakan-akan ada kekuatan yang menarikmu untuk berdiri di hadapan Allah. Inilah keseimbangan yang harus dijaga. Ahli tahajud sejati bukan hanya kuat di malam hari, tetapi juga menjaga diri di siang hari. Mereka berusaha menjauh dari hal-hal yang bisa merusak hati. Mereka menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menjaga niat dalam setiap aktivitas. Karena mereka tahu, tahajud bukan sekedar rutinitas, tetapi hubungan. Hubungan yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Selain itu, penting juga untuk tidak merasa bangga atau lebih tinggi karena bisa tahajud. Ini adalah jebakan yang sangat halus. Ketika seseorang mulai merasa dirinya lebih baik dari orang lain karena ibadahnya, maka disitulah letak bahayanya. Karena kewibawaan ilahi tidak akan pernah bersatu dengan kesombongan. Semakin tinggi seseorang di sisi Allah, seharusnya semakin rendah hatinya di hadapan manusia. Semakin dekat ia dengan Allah, seharusnya semakin lembut sikapnya terhadap sesama. Ahli tahajud yang sejati justru sering merasa dirinya masih kurang. Mereka tidak pernah puas dengan ibadahnya. Mereka selalu merasa masih banyak dosa yang harus diampuni, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Dan perasaan inilah yang menjaga keikhlasan mereka. Maka jika kamu sedang berjuang untuk menjadi ahli tahajud, jangan fokus pada hasilnya terlebih dahulu. Jangan berpikir tentang kewibawaan, tentang perubahan, ataupun apa yang akan kamu dapatkan. Fokuslah pada prosesnya. Nikmati setiap langkah kecil yang kamu ambil, rasakan setiap doa yang kamu panjatkan, hargai setiap usaha yang kamu lakukan untuk bangun di malam hari, karena disitulah letak nilai sebenarnya. Dan ingat, tidak ada usaha yang sia-sia di sisi Allah. Mungkin malam ini, kamu hanya mampu bangun sebentar, mungkin kamu masih mengantuk saat salat, mungkin doamu masih terbata-bata. Tidak apa-apa, Allah melihat usahamu, Allah mengetahui perjuanganmu, dan Allah menghargai setiap langkahmu. Teruslah melangkah, teruslah mencoba, teruslah kembali kepadanya meski berkali-kali jatuh. Karena pada akhirnya, yang akan membuatmu sampai bukanlah kekuatanmu, tetapi pertolongan Allah. Dan ketika kamu benar-benar istiqomah, ketika kamu menjaga hubungan itu dengan sepenuh hati, maka suatu saat kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya dalam dirimu, tetapi juga dalam cara dunia memperlakukanmu. Ada rasa hormat yang datang tanpa kamu minta. Ada ketenangan yang menyertaimu kemanapun kamu pergi. Ada kekuatan yang membuatmu tetap teguh bahkan dalam badai kehidupan. Dan saat itulah kamu akan memahami satu hal, bahwa kewibawaan sejati bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Dan ia hanya diberikan kepada mereka yang mau bangun di saat yang lain terlelap, yang mencari ridhonya dalam sunyi, dan yang menjaga hubungannya dengan penuh cinta dan keikhlasan. Ada satu momen yang hanya dirasakan oleh mereka yang benar-benar menjaga tahajudnya. Momen ketika hati terasa begitu dekat dengan Allah, seolah tidak ada jarak lagi antara doa dan pengabulan. Momen ini tidak selalu datang setiap malam, tetapi ketika ia hadir, ia meninggalkan bekas yang sangat dalam. Dalam momen itu, seseorang bisa merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekadar tenang karena masalah selesai, tetapi tenang karena yakin bahwa Allah sedang mengatur segalanya dengan sempurna. Inilah salah satu hadiah terbesar bagi ahli tahajud.
Mereka tidak hanya diberi kekuatan untuk menghadapi hidup, tetapi juga diberi ketenangan dalam menjalani setiap prosesnya. Mereka tidak lagi terburu-buru dalam meminta hasil, karena mereka sudah belajar untuk percaya. Percaya bahwa setiap doa didengar, percaya bahwa setiap air mata dicatat, percaya bahwa setiap kesulitan memiliki hikmah. Dan dari kepercayaan inilah lahir keteguhan. Kewibawaan ilahi yang ada dalam diri mereka semakin kuat seiring waktu. Ia tidak pudar, tidak hilang, bahkan justru semakin terasa dalam setiap fase kehidupan. Ketika mereka berbicara, ada bobot dalam kata-katanya. Ketika mereka diam, ada makna dalam keheningannya. Orang-orang mulai menghargai mereka, bukan karena mereka meminta dihargai, tetapi karena ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak bisa diabaikan. Itulah hasil dari hubungan yang kuat dengan Allah. Namun, di balik semua itu, ahli tahajud tetaplah manusia yang penuh kekurangan. Mereka tetap berjuang, tetap jatuh, dan tetap berusaha bangkit. Mereka tidak selalu sempurna dalam menjaga malamnya. Ada kalanya mereka terlewat, ada kalanya mereka lalai. Tetapi yang membedakan adalah mereka tidak berhenti. Ketika terjatuh, mereka segera kembali. Ketika lalai, mereka segera memperbaiki. Ketika jauh, mereka segera mendekat. Inilah yang membuat mereka terus berada di jalan yang benar. Karena istiqomah bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi selalu kembali setiap kali gagal. Dan dari sikap inilah Allah semakin mencintai mereka. Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mau kembali. Hamba yang tidak menyerah dalam memperbaiki diri. Hamba yang terus mengetuk pintunya, meskipun berkali-kali merasa belum pantas. Ahli tahajud adalah mereka yang memahami hal ini. Mereka tidak menunggu menjadi baik untuk mendekat kepada Allah. Justru mereka mendekat agar menjadi lebih baik. Mereka tidak menunda ibadah sampai hidup mereka rapi. Justru mereka merapikan hidup melalui ibadah. Inilah pola pikir yang mengubah segalanya. Ketika seseorang menjadikan tahajud sebagai bagian dari hidupnya, maka ia sedang membuka pintu menuju perubahan yang sangat besar. Bukan hanya perubahan dalam ibadah, tetapi juga dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara menjalani kehidupan. Semua menjadi lebih terarah, semua menjadi lebih bermakna. Dan yang paling penting, semua menjadi lebih dekat dengan ridho Allah. Maka jika saat ini kamu masih ragu untuk memulai, ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat. Tidak peduli seberapa jauh kamu merasa dari Allah, pintunya selalu terbuka. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang pernah kamu lakukan, ampunannya selalu tersedia. Yang dibutuhkan hanyalah satu langkah, kemauan untuk kembali. Dan salah satu cara terbaik untuk kembali adalah melalui tahajud. Bangunlah meskipun hanya sebentar. Berdoalah meskipun dengan kata-kata sederhana. Menangislah meskipun tanpa suara. Karena Allah tidak melihat seberapa sempurna ibadahmu, tetapi seberapa tulus hatimu. Dan dari ketulusan itulah Allah akan membimbingmu, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, hingga akhirnya kamu sampai pada titik di mana hatimu benar-benar merasakan kedekatan dengannya. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa semua perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Bahwa setiap malam yang kamu korbankan, setiap rasa kantuk yang kamu lawan, setiap doa yang kamu panjatkan, semuanya telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berwibawa. Itulah hasil dari perjalanan seorang ahli tahajud. Perjalanan yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat bernilai di sisi Allah. Perjalanan yang sunyi, tetapi penuh makna. Perjalanan yang sederhana, tetapi membawa dampak luar biasa. Dan di ujung perjalanan itu ada satu hal yang paling berharga. Kedekatan dengan Allah yang penuh ridho. Jangan pernah meremehkan ahli tahajud. Mereka mungkin tidak dikenal banyak orang, tetapi mereka dikenal oleh langit. Mereka mungkin tidak memiliki segalanya di dunia, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedekatan dengan Allah. Kewibawaan yang ada dalam diri mereka bukan hasil dari dunia, tetapi pemberian dari Allah. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari secara instan, dan tidak bisa ditiru oleh mereka yang hanya mengandalkan penampilan luar. Ia lahir dari sujud yang panjang, dari doa yang tulus, dari air mata yang jatuh dalam kesunyian. Maka jika kamu ingin memiliki kewibawaan yang sejati, jangan hanya memperbaiki apa yang terlihat oleh manusia, perbaiki apa yang dilihat oleh Allah. Mulailah dari malam ini, mulailah dari satu langkah kecil, mulailah dari niat yang tulus. Karena bisa jadi, satu tahajud yang kamu lakukan dengan penuh keikhlasan akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu.
Dan siapa tahu, suatu hari nanti kamu termasuk di antara orang-orang yang tidak lagi diremehkan, karena Allah telah menanamkan kewibawaan ilahi dalam dirimu, penuh dengan ridho yang menerangi setiap langkahmu.